البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahmatullahi alaihima. Kita masih dalam bahasan At-Tamyiz yang insyaallah selesai ya pada hari ini. Disebutkan pada pertemuan terlewat ya bahwa At-Tamyiz adalah isim nakirah mengandung makna min, yakni makna dari, untuk menjelaskan apa yang sebelumnya dari suatu yang masih global ya, masih ijmal. Kemudian disebutkan ya jenis-jenis dari tamyiz ini. Berikutnya insyaallah ini adalah ya pembahasan yang terakhir. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala wajrur bimin in syi'ta ghairu dzil adad wal fa'il makna katib nafsan tufat. Wajrur, dan jerlah bimin dengan min in syi'ta kalau kamu mau, ghairu dzil adad selain dari tamyiz dzil adad yang mempunyai adat ya berupa bilangan. Nah, seperti nanti umpamanya indi isruna ya min dirhamin, maka ini tidak boleh ya, karena apa? Karena berupa adat isruna, berupa bilangan ya, tidak boleh. Wal fa'ilil makna, demikian juga yang dia itu fa'il secara makna, ka seperti tib nafsan tufat ya, ini tib nafsan bagus jiwanya, tufat maka ambillah faedah darinya ya, ya demikian ya. Jadi kalau tib nafsan tufat tidak boleh dia dibalik ya demikian. Ini ya tidak boleh dia itu dikasih min ya, maknanya demikian. Tidak boleh mengatakan ya tauba zaidun min nafsin ya, umpamanya demikian, tidak boleh. Jadi beliau menyebutkan Ibnu Malik di sini bahwa boleh tamyiz itu dicairkan dengan min ya, namanya dari, kecuali apabila dia itu tamyiznya berupa ya tamyiz dari adat, demikian juga tamyiz dari fa'il yang dia itu ya, yang dia itu bermakna fa'il ya demikian. Insyaallah dengan penjelasan Ibnu Aqil jelas. Qala Ibnu Aqil wa ta'ala yajuzu jaru tamyiz bimin, boleh jarnya tamyiz. Ini tamyiz itu dijar bimin dengan menggunakan huruf jar yaitu min, maknanya dari. Ilam yakun fa'ilan bil mana, apabila bukan ya berupa fa'il secara makna, wala mumayyizan li adat, demikian juga sebagai tamyiz ya pembeda dari adat bilangan. Fatakul, maka kamu katakan ya, ini yang boleh, indi sibrun min ardin, boleh ya lafaz seperti ini, di sisiku sibr, satu jengkal dari tanah ya, yang biasa kan indi sibru ya, ini di sini disebutkan di sisiku satu jengkal dari tanah ya, disebutkan di halaman 287 ya, indi ya seperti umpamanya lahu sibrun ardon, indi sibrun ardon ya, di sisiku satu jengkal apa itu tanah, maka ardon di sini sebagai tamyiz, maka boleh untuk kemudian ardonnya dia itu nasab di sini dicairkan dengan min itu. Jadi indi sibrun min ardin, asalnya indi ya sibrun ardon, ardon sebagai tamyiz, maka di sini boleh dicairkan ya demikian. Demikian juga wa qafizun min burin, di sisiku satu qafiz, ini takaran dari bur, dari apa, dari gandum yang bagus. Wa manawani min asalin wa tamrin, demikian juga manawani takaran juga, kati istilahnya, dua kati dari asal madu wa tamr, demikian juga kurma. Nah seperti ini boleh ya, asalnya kan indi manawani ya, manawani asalan wa tamron. Nah, demikian. Maka di sini boleh dijar min asalin wa tamrin. Ini pernah lewat di sini di halaman 287. Demikian juga wa qarastul ardo min syajarin, aku menanam ya bumi atau tanah min syajarin
dari tanaman, dari pohon-pohon. Ya demikian. Maka ini boleh. Wala taqul, dan jangan kamu mengatakan, adapun kalau ini yaitu yang berupa apa? Yang berupa adat ataupun ini bilangan ataupun dia itu berupa fa'il secara makna, maka enggak boleh. Taba Zaidun min nafsin. Ya. Taba Zaidun. Ya, bagus Zaid jiwanya. Ya, taba Zaidun, bagus Zaid. Apa itu? Ya, min nafsin, dari jiwanya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah fa'il secara makna. Ya, asalnya yaitu apa? Taubat nafsu Zaidin. Nah, itu sudah pernah dibicarakan. Ya. Jadi nafsan di sini asalnya ya taubat Zaidun nafsan, kan gitu. Tamisnya ini nafsan. Taubat Zaidun nafsan. Kan itu. Tamisnya itu nafsan. Tapi karena di sini nafs ini jiwa ini adalah asalnya adalah fa'il secara makna. Ya. Taubat nafsu Zaidin, seperti itu. Jadi nafsu di sini adalah sebagai fa'il secara makna, maka tidak boleh di sini taubat Zaidun min nafsin. Paham? Jelas. Ya, jelas ini. Demikian juga wala indi isruna min dirhamin, tidak boleh. Asalnya kan indi ya isruna dirhaman. Ya demikian. Kenapa enggak boleh? Ya karena di sini isruna dalam keadaan apa? Berupa bilangan. Ya demikian. Maka enggak boleh. Jadi tidak boleh mengatakan indi isruna min dirhamin, tidak boleh. Tetap indi isruna dirhaman. Ya jelas insyaallah. Berikutnya qala Ibnu Malik rahimahullah taala wa amilat tamyizi qaddim mutlaqan wal fi'lu du tasrifi nazron subiqa. Nazron ini nazaro, jarang, nadir, ya. Jadi wa amilat tamyiz, ambil dari tamyiz qaddim mutlaqan, boleh didahulukan secara mutlak. Ambilnya dari tamyiz boleh didahulukan ya secara mutlak. Ya demikian. Wal fi'lu du tasrif nazron subiqa. Adapun fi'il ya berupa fi'il du tasrif yang dia itu mutasarrifah, bisa ditasrif seperti nasara, nasru, nasran, seperti itu. Ya. Nazron subiqa, maka jarang yang dia itu mendahului. Ini mendahului apa? Mendahului ambil dari tamyiz. Ya demikian. Ya ini seperti ya contoh umpamanya ya yang disebutkan nafsan tauba Zaidun, ya maka tidak boleh mengatakan demikian. Ya demikian. Karena apa? Ya karena tauba di sini adalah mutasarrifah. Ya nanti yang disebutkan insyaallah. Jadi menurut Ibnu Malik rahimahullah taala bahwa ambil dari tamyiz ya maka boleh didahulukan secara mutlak. Ya dan fi'il yang dia itu bisa ditasrif jarang ya kalau dia itu subiqo, mendahului. Ya soal demikian. Insyaallah akan dijelaskan oleh Ibnu Aqil di sini. Kalau Ibnu Aqil rahimahullah taala madhabu Sibawayh, ini madhabnya atau pendapat Sibawayh rahimahullah taala, anul yajuzu taqdimu tamyiz ala amili. Tidak boleh mendahulukan tamyiz. Ya yang dia itu adalah asalnya adalah nasab ini atas amilnya. Saun kana mutasarrifan, sama saja amilnya itu ya pembuatnya itu adalah mutasarrifan. Mutasarrifan maknanya bisa ditasrif. Ya seperti nasra, suruh nasran, darban ini. Demikian. Atau dia itu apa? Ghairu mutasarrifin, yang tidak bisa ditasrif. Ya, ghairu mutasarrifin. Fala taqul, maka jangan kamu mengatakan nafsan tauba Zaidun. Asalnya kan tauba Zaidun nafsan. Ya kan gitu. Ya bagus Zaid jiwanya. Ya maka di sini tamiznya adalah nafsan. Ya. Sedangkan amilnya adalah ya tauba itu. Ya, dan dia adalah mutasarrif kan, bisa ditasrif tauba yati, bukan itu. Nah, maka di sini tidak boleh menurut mazhabnya Sibawayh. Tidak boleh didahulukan tamyiz atas amilnya. Ya. Dan ini adalah menyelisih apa pendapat Ibnu Malik. Beliau mengatakan wa amil tamyiz qaddim mutlaqan. Amil tamyiz dahulukan secara mutlak. Nah, paham? Demikian juga wala indi dirhaman isruna. Ya, tidak boleh menurut apa? Sibawayh. Di sisiku ya kalau tadi kan nafsan tauba Zaidun, ya jiwa, ya jiwanya bagus Zaid. Ya demikian juga indi dirhaman isruna, di sisiku ya 1 dirham. Ya ini di sisiku dirham isruna 20. Nah seperti ini tidak boleh. Ya wajazal kisai wal mazini. Adapun
Kisai, demikian juga Mazini, wal Mubarid, demikian juga Mubarid, ajaza, memperbolehkan. Taqdimahu ala amili, mendahulukan atas amilnya, mutasarrif. Al-mutasarrif yang bisa ditasrif. Iya. Fatakul, maka boleh kamu katakan ya nafsan toba Zaidun. Ya, boleh. Kenapa? Karena toba bisa ditasrif. Toba yatibu. Boleh dahulukan atas amilnya itu toba ini. Ya. Jadi amilat tamyiz la qaddim mutlaqan menurut ya Ibnu Malik di sini, ya, menurut Ibnu Malik yang di syair ini sesuai dengan pendapat Kisai dan Mazini dan Mubarid di dalam apa? Mutasarrif. Paham? Itu. Demikian juga wasaiban ista'ala ra'si. Ya, kalau tadi nafsan toba Zaidun bagus. Ya, ini jiwa bagus dari Zaid. Maka demikian juga wasaiban ista'ala ra'si. Ya, ista'ala ini telah lebat, telah banyak. Ya, syaiban uban ra'si kepalaku. Yani ubannya telah banyak di kepalaku. Ya, di sini boleh. Kenapa? Karena ista'ala dia bisa mutasarrif. Ista'ala ista'ilu. Wa minhu qaulu, dan di antara ucapan penyair ini, di antara dalil dia. Nah, ini. Kalau kemudian ada dalilnya seperti ini kuat, ya. Ya, jadi sebagai alasan untuk mengatakan demikian boleh. Yaitu apa? Atahjuru Laila bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tadibu. Mana yang menjadi saya di sini? Nafsan. Nah, nafsan ini didahulukan tamyiz ini. Ya. Atas apa? Atas amilnya itu tadibu. Atahjuru, apakah engkau ya menjauhi? Ya, disebutkan di sini failnya adalah Laila. Apakah Laila ya menjauhi bil firaqi, ya, apakah menghajar Laila bil firaqi habibah, ya, yakni dengan berpisah terhadap habibah, ya, orang yang dia cintai atau kecintaannya. Wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu, dan tidaklah jiwa terhadap perpisahan itu tatib, yakni dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ya, demikian. Ini saya di sini nafsannya didahulukan. Ini dalilnya. Jelas nafsan mendahului apa? Tatibu. Wa qalu, demikian juga ucapan syair. Dayatu hasmiya fi ibadiyal amala wa mar awaitu wa syaiban ra'siyas ta'ala. Nah, ini juga syair bagus. Dayatu, aku menyanyiakan hasmiya, yakni disebutkan oleh Muhyiddin itu hazm dabdur rajul amrohu. Seorang laki-laki ya benar-benar dia itu ya kuat di dalam perkaranya. Ya, mengambil dengan keyakinan. Ya, aku telah sia-siakan ya semangatku fi ibadiyal amala, di dalam menjauhkan ya penjauhanku terhadap cita-cita. Wama Umar awaitu, dan tidaklah aku kembali dengan baik. Ini tidak sepatasnya. Ya, ma yang bagili, ya. Ini tidak sepatasnya rujuk. Wama ir'awaitu, ya, dan tidaklah aku kembali. Ya. Wa syaiban ra'siyas ta'ala. Ya, syaiban di sini sebagai tamyiznya. Ya, ini uban ya telah memenuhi kepalaku. Nah, demikian. Jadi di sini apa? Ra'siyah ini mubtada, sebenarnya ta'ala khabarnya. Ya, jadi di sini apa? Didahulukan tamyiznya. Ya, ini dalil berikutnya. Ya, karena apa? Karena ista'ala ini adalah mutasarrif, bisa ditasrif. Wa wafaqahumul musannifu. Ya, mencocokinya musannif. Siapa itu? Ibnu Malik, dengan ucapan dia tadi. Wa amilat tamyiz qaddim mutlaqan. Ya, kan demikian. Dalam hal apa? Mutasarrifnya, ya, demikian. Fi ghairi hadzal kitab ala dzalik. Ya, di selain kitab ini atas demikian itu. Yaitu dalam hal apa? Yang itu mutasarrif, yang bisa ditasrif. Wa jalahu fi hadzal kitab qalilan. Ya, dan menjadikannya dalam buku ini qalilan, ya, ini jarang. Itu apa? Wal fi'lu dzu tasrif nazarun. Ya, di sini lihat Ibnu Malik mengatakan, ya, yang benar ya, Ibnu Malik di sini mengatakan wa fi'lu dzu tasrif nazarun subiqa. Dan fi'il yang dia itu bisa ditasrif itu jarang. Kalau kemudian tamyiznya mendahului amilnya. Ah, ini, paham? Ini beliau mengatakan di sini jarang. Adapun di selain buku ini beliau mengatakan iya boleh. Nah, demikian.
Seperti pendapat Kisai, Mazini dan Mufarid. Ah, selesai. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, fa in kana al-amil ghairu mutasarrif, kalau kemudian amilnya itu bukan mutasarrif, bisa ditasrif, tidak bisa ditasrif ya. Faqad mana'u taqdima, maka telah menghalangi untuk didahulukan. Saun kana fi'lan, sama saja fi'ilnya itu, ya sama saja dia itu fi'il. Nahwu ma'asana Zaidan rajulan. Ya, sama saja. Ya. Dia itu adalah apa? Berupa fi'il. Ya, maka kalau yang bukan mutasarrif maka tidak boleh. Ya, demikian. Untuk kemudian mendahului amilnya. Ya, nahwu ma'asana Zaidan rajulan. Alangkah bagusnya Zaid sebagai seorang laki-laki. Ya, maka seperti ini mereka ahlu nahwu melarang demikian itu. Ya, demikian. Kenapa? Karena amilnya bukan mutasarrif, yaitu ahsana di sini. Ya, dia tidak mutasarrif di sini. Ini kan fi'il ta'ajub kan itu. Bukan sesuatu yang bisa ditasrif. Au ghairuhu, atau yang selainnya. Ya. Nahwu contohnya indi isruna dirhaman, di siku 20 dirham. Nah, ini juga ya tidak boleh. Wa qad yakunul amilu mutasarrifan. Ya, jadi selesai seperti ini. Jadi apabila amilnya itu bukan mutasarrif, maka mana'u at-taqdim, mereka menghalangi untuk didahulukan. Sama saja dia itu adalah berupa fi'il, yaitu fi'il yang bukan mutasarrif, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh rajulan ma'asana Zaidan, tidak boleh. Ya, atau yang selainnya itu. Ya, jadi untuk kemudian mendahului. Dirhaman indi isruna. Nah, itu tidak boleh. Ya, paham? Ya gitu. Jadi sama saja dia itu berupa fi'il atau bukan fi'il, maka tidak boleh. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, tapi kadang-kadang yang dia itu mutasarrif, ya, itu tidak boleh. Kadang-kadang dia itu mutasarrif, fi'ilnya itu bisa ditasrif, tidak boleh. Tapi ini apa? Sesuatu yang dikhususkan ya. Wa qad yakunul amilu mutasarrifan, berkata Ibnu Akhirullah Ta'ala, kadang-kadang amil itu mutasarrif. Wa yamtani, tetapi apa? Ya, wa yamtana taqdimu tamis, tapi dilarang untuk pendahuluan tamis ini alaihi, atasnya. Ini atas apa? Fi'ilnya itu tadi. Yang itu mutasarrif. Indal jami', di sini semua dari para ulama nahwu. Kenapa itu? Wa dzalika nahwu, yang demikian itu seperti apa? Kafa bi Zaidin rajulan. Ya, cukup Zaid sebagai seorang laki-laki. Ya, sebagai laki-laki yang hebat. Ya, kenapa? Karena ini makna ta'ajub. Kafa bihi itu kan makna ta'ajub kan itu. Makanya enggak boleh. Jadi seperti apa? Seperti ma'asana Zaidan rajulan itu maknanya. Ya, seperti ini tidak boleh. Kenapa? Dia mempunyai makna ta'ajub. Ya, fala yajuzu taqdimu, maka enggak boleh mendahulukan rajulan ala kafa, atas kafa. Ya, atas apa? Atas fi'ilnya yang mutasarrif ini. Ya, ala kafa. Walaupun apa? Wa in kana, walaupun dia ini apa? Fi'lan mutasarrifan, bisa untuk ditasrif kafa, yakfi kan itu. Ya, li'annahu bimakna, karena dia itu dengan makna apa? Maknanya adalah fi'il ghairi mutasarrif, karena maknanya adalah makna fi'il yang tidak bisa ditasrif. Yaitu apa? Af'al ta'ajub. Ya, mengherankan. Wa fi'lu ta'ajub, yaitu fi'il ta'ajub. Fa makna qaulika, maka ucapan, ya makna ucapanmu, kafa bi Zaidin rajulan, cukup Zaid sebagai seorang laki-laki yang hebat. Ya, ini apa? Maknanya seperti ta'ajub. Ma akfahu rajulan. Alangkah ya mencukupinya dia, alangkah hebatnya dia rajulan sebagai seorang laki-laki. Nah, demikian ya. Enggak boleh. Jadi makna bait syair Ibnu Malik di sini, wa amila tamyiz qaddim mutlaqan, ini amil dari tamyiz itu dahulukan secara mutlak. Ya. Yaitu apa? Yaitu boleh untuk kemudian amilnya ya. Amil tamyiz itu harus didahulukan. Ya. Amil tamyiz itu qaddim mutlaqan, didahulukan secara mutlak. Adapun untuk wal fi'lu untuk tasrifi nasron subiqa, adapun fi'il yang dia itu bisa ditasrif, jarang dia itu mendahului. Tapi di dalam buku beliau yang lain tadi disebutkan oleh Ibnu ya Akhirullah Ta'ala ya, bahwa seperti itu ada. Ya, di buku ini beliau mengatakan jarang. Ya, tapi di buku yang lain ya beliau mengatakan bahwa itu adalah boleh. Ya, demikian. Insyaallah selesai di sini pembahasan tamyiz ya. Ini selesai juga di sini jilid yang pertama, dan insyaallah pembahasan secara ya garis besar ya dari nahwu itu sudah ada di dalam jilid yang pertama ini. Sedangkan jilid yang kedua nanti akan disebutkan tentang masalah huruf jar. Nah, ini di matannya
matan Alfiyah Ibnu Malik ini yang khusus matanya ini disebutkan nanti pembahasan tentang masalah demikian ya. Ini tentang apa? Huruf-huruf jar ya. Huruful jar, demikian juga nanti salahnya idhofah ya, demikian juga mudhaf ila yang mutakalim dan sebagainya. Insyaallah selesai alhamdulillah. Yang di sini sebelum 3 sudah ila anta ketemu lagi.